Tadi saudara ahli jelaskan, kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini, ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan. Tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Kok bisa? Gimana? Ya, karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Bukan Pak, saudara ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, saudara ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik. Gitu. Kalau begitu saya jadi sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya, gitu, ya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara ahli baca semua BAP dalam perkara ini? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana? Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya, maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu saudara ahli dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan, gitu. Berita saudara ahli baca nggak semua berita acara dalam berkas perkara, bukti-bukti yang disajikan Tidak. dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada ahli? Itu ada di berkas perkara pemeriksaan saya, gitu. Informasinya, keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya saudara ahli sudah baca semua BAP? Bukan, BAP saya tidak bisa mengatakan semua BAP. Tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Ya makanya saya tanya ahli kan, tadi. BAP kalau BAP-nya kan banyak, tebal sekali kan? Yes. Yang diberikan kepada saya cuma sedikit, kronologinya aja. Cuma sedikit, versinya penyidik. Baik. Kalau tadi di dalam keterangan persidangan ini, kan saudara ahli dikonfirmasi berdasarkan fakta di persidangan. Fakta di persidangan ini Pak yang dikonfirmasi sama jaksa dalam kacamata jaksa. Sekarang saya pakai kacamata penasehat hukum ya Pak, karena kita terpaksa harus masuk ke dalam fakta langsung tanpa ilustrasi. Dalam fakta kacamata penasehat hukum, apabila suatu rencana disampaikan kepada pelaku lain setelah terjadinya penembakan, kemudian baru diinformasikan bahwa nanti karena ada penembakan ini saya mesti selamatkan Anda lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian kualifikasi yang tadi saudara ahli sampaikan, perencanaan sebelum itu masuk sebagai kualifikasi juga? Ini mesti konsisten ya, sama kalau menjawab dari uraian penasihat hukum, memang tidak ada unsur perencanaan, ya. Tetapi ada unsur penghilangan jejak. Sebentar gitu. Pak, saya satu-satu penghilangan jejaknya nanti. Ini kita lagi bicara soal berencana dengan kualifikasi ukuran yang saudara ahli tadi sampaikan gitu ya. Jadi kalau dengan konstruksi yang saya sampaikan tadi, perencanaan tidak ada. Tolong dijawab Pak. Ya, tidak ada. Tidak ada. Kalau yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi. Betul. Ya. Betul. Baik.
Kemudian kami tanyakan kepada saudara ahli pernah melakukan penelitian secara khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual? Kekerasan seksual tidak saya pelajari secara khusus, tapi saya mempelajari hasil penelitian tentang kekerasan seksual. Boleh sebutkan satu di antara? Satu yang penting yang kemudian berbeda dari yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Menagim Amir tentang victim precipitated forcible rape. Forcible rape. Ya. Okay. Dalam penelitian tersebut atau dari data lah yang ahli punya dalam studi-studi kriminologi, berapa persen korban kekerasan seksual itu melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya? Kalau tadi kita berasumsi harusnya dia segera pergi ke kantor polisi, dia buat laporan, dia lakukan visum secara formal, berapa persen prosentasenya? Karena kami juga membaca beberapa penelitian terkait itu. Saya tidak bisa memberikan figur yang pasti, tapi relatif rendah. Relatif rendah. Karena menyangkut harkat martabat dari seseorang.